Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Coba lagi di channel Rama Temen ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Anies Baswedan yang melakukan safari ya di Medan. Dan di sana disambut ribuan warga ya dari bandara hingga jalan raya ya. Jadi ini adalah rangkaian untuk tentu saja ya untuk memperkuat posisi Anies, dukungan ya yang sudah didukung oleh Partai Nasdem sebagai presiden. Nah, ini mendapatkan perhatian ataupun sambutan yang meriah dari Medan ya. Sesuai yang dilansir dari rmol.id ya, langsung saja kita baca dan kita ulas. Tiba di Medan, Anies Baswedan disambut ribuan warga dari bandara hingga jalan raya. Republik Merdeka, bakal calon presiden dukungan Partai Nasdem Anies Baswedan disambut meriah ribuan warga saat tiba di Bandara Kuala Namu Internasional KNIA Deli Serdang, Sumatera Utara Jumat pagi 4 November. Selain warga, kedatangan Anies disambut hangat oleh sejumlah petinggi DPW Nasdem Sumatera Utara. Bahkan saat berjalan menuju mobil di hall bandara, Anies menjadi pusat perhatian para warga yang hendak mengabadikan momen dengan bersuah foto. Pak Anies, teriak salah satu warga dari video yang diterima kantor berita RMOL Jakarta. Masih dari video yang diterima redaksi, ribuan warga terlihat memadati bandara dan mengiringi Anies. Bahkan setelah keluar dari kawasan bandara, mobil yang ditumpangi Anies dan rombongan tetap dipadati warga. Pak Anies di hatiku, Pak Anies kebanggaanku, salah satu lirik lagu yang dinyanyikan ibu-ibu. Terlihat tanpa jarak Anies dari dalam mobil saat menuju perjalanan ke Medan. Terlihat Anies membuka sunroof untuk menyalami warga. Sesekali juga Anies melambaikan tangan yang melempar senyuman kepada warga yang tak sempat mendekat ke mobil karena ramainya warga lain. Kedatangan Anies Baswedan kali ini adalah untuk melakukan kunjungan selama 2 hari di Sumatera Utara. Menurut jadwal, Anies akan menghadiri beberapa kegiatan bertajuk silaturahmi kebangsaan bersama para relawan, tokoh lintas agama dan etnis serta kalangan mahasiswa di Kota Medan dan Kabupaten Langkat. Ya, sobat sekalian, jadi memang sambutan yang luar biasa dan tidak diduga-duga ya. Kalau kita melihat pemberitaan ya, sangat meriah disambut oleh pendukung Anies ya dari bandara hingga jalan raya. Nah, ini bentuk antusias ya, karena memang pendukung ataupun calon presiden yang sekarang digadang-gadang dan banyak calon presiden yang paling populer ya saat ini yang tentu saja itu diharapkan oleh masyarakat Sumatera Utara, terutama Medan ya. Jadi ini Medan Bung gitu ya. Kata Anies Baswedan, ini Medan Bung ya. Jadi ini adalah ekspresi dari pendukung Anies, terutama juga dari Partai Nasdem sendiri ya, DPW, yang memang dalam hal ini dalam meraih dan mendekatkan ya para pemilih yang nanti akan menjadi calon pemilih pada Pilpres 2024, yang tentu saja ya diharapkan itu akan meningkatkan perolehan suara Anies ya, dan calon wakil presiden yang saat ini masih dalam penjajakan ya, tidak berani mengumumkan ya, karena memang harus melihat situasi kondisi dan persetujuan para petinggi dari koalisi yang tersisa, yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS ya. Yang seperti kita ketahui bahwasanya masih ada tarik ulur ya antara Nasdem, Demokrat, dan PKS dalam menentukan siapa cawapres. Dan kita ketahui ya, masing-masing partai koalisi itu benar-benar dalam tanda kutip ngebet ya untuk menggandeng ataupun memasangkan Anies ya dengan pasangannya ya. Saat ini masih ada dari dalam koalisi saja ya, belum ada informasi dari luar koalisi yang akan mempunyai peluang untuk menggandeng Anies atau dipasangkan dengan Anies ya. Kita ketahui dari partai PKS sudah ngebet banget untuk ya memasangkan atau memajukan
orangnya yaitu Aher Ahmad Heriawan ya menjadi cawapres, di lain pihak yang juga tidak kalah ngebet ya untuk mencalonkan cawapres pasangan Anies yaitu AHY. Nah, saat ini ketika melakukan safari di Medan ya, kita ketahui Medan adalah kota religius dan mempunyai potensi ya perolehan suara yang besar gitu ya. Mengingat kalau kita Medan pada saat ini kan gubernurnya ataupun wali kotanya itu dari Golkar gitu ya. Nah, apakah nanti itu ya dengan adanya Anies yang sudah sudah dicalonkan sebagai capres ya dari partai koalisi atau dari partai Nasdem, ini akan memboost suara Nasdem gitu ya dan mengalahkan suara yang sudah existing di sana yaitu suara partai Golkar ya. Jadi apa yang dikatakan safari Anies ya kala itu ya luar biasa gitu ya, sambutan dari warga jumlahnya lumayan banyak ya, kemungkinan ribuan ya, mengingatkan kita pada penyambutan ya warga ataupun rakyat masyarakat Indonesia pada saat Habib Rizik itu kembali ke tanah air gitu ya, dan disambut ya kalau nggak salah kurang lebih ya ratusan ribu ya, bahkan mungkin 1 juta ya, dan itu ya kemudian dikriminalisasi ya dengan adanya kerumunan yang saat itu memang masih masa-masa COVID ya, dan tentu saja pada waktu itu ya ada banyak ketidakfairan ya dalam hal itu, ketika dalam hal ini ya kita ketahui Habib Rizik itu adalah tentu saja tokoh yang tidak disukai oleh istana ya, dan dicari-cari kesalahan ya, akhirnya dapat ya dengan kasus RS Umi hanya menyampaikan kabar kesehatannya gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang Habib Rizik itu sudah keluar ya, setelah sebelumnya dipidana dengan pidana dakwaan berita bohong ya, tentang apa, tentang kesehatan ya, menyampaikan kesehatan, dihukum 4 tahun, kemudian dikasasi, keputusan dari Mahkamah Agung itu MA itu cuma 2 tahun, dan sekarang menjalani masa pembebasan bersyarat ya untuk Habib Rizik itu. Kalaupun tidak diambil Habib Rizik itu HRS, IBHRS itu seharusnya bisa keluar Juni 2023 dan sekarang karena mengambil masa pembebasan bersyarat, jadinya ya masa benar-benar bebas statusnya itu pada Juni 2024. Nah, kalau kita melihat fenomena Anies yang saat ini dilulukan oleh warga ya, memang ini adalah harapan dari warga, termasuk juga rakyat dari masyarakat dari Medan ya, yang melihat bahwasanya salah satu yang perubahan yang bisa diharapkan ke depannya yaitu ada pada sosok Anies gitu ya. Mengingat ya calon-calon yang sudah ada ya masih seputar ya calon yang diusung oleh istana gitu ya. Kita ketahui calon dari istana ya ataupun koalisi yang meskipun dalam tanda kutip itu bentukan dari istana itu kurang lebih belum begitu memikat ya, karena memang belum menentukan capres ya, dan kemungkinan capresnya ya seputar seputar yang pilihan dari istana ya. Kalau nggak KIP itu ya dengar-dengar akan mencalonkan Ganjar ya, dan kalau Gerindra sendiri ya dengan partai koalisinya ya dengan dengan PKB yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu paling ya mencalonkan Prabowo gitu ya, dengan calon yang sama ya sesuai dengan keinginan istana ya. Nah, ini dalam masa safari ya jelang Pilpres 2024. Jadi masanya itu ya waktu yang jarak waktu pemilihan nanti 2024 itu ya kelihatan lama, tetapi sebenarnya masih
sangat dekat sekali gitu ya. Jadi kalau benar-benar bisa terlaksana Februari 2024 ya kurang lebih hanya menyisakan waktu ya. Sekarang November, misalnya Desember, Januari, Februari ya. Jadi setahun 3 bulan setengah kalau Pilpres itu diadakan 14 Februari ya. Nah, tentu saja ya dalam dukungan dari rakyat terutama dengan Medan dan juga Sumatera Utara ya, ini memang harus menjadikan momentum bagi Anies untuk mempertahankan dan juga menjadikan momen ya untuk memperbesar suara di wilayah Medan atau Sumatera ya, khususnya di Sumatera Utara. Nah, memang ini pekerjaan berat ya, mengingat wali kota yang incumbent saat ini adalah ataupun partai yang dominan ataupun partai terpilih, yaitu wali kotanya ya itu dari Golkar gitu ya. Nah, setelah ada Anies ini, apakah nanti pada Pilpres itu ya Golkar itu akan tetap dominan dan menjadi puncak pemenang, ataukah nanti setelah masyarakat Medan dan Sumatera Utara itu melihat bahwasanya sudah ada calon Anies yang dicalonkan oleh Nasdem itu berubah gitu ya, persaingan atau konstelasi politik menjadikan Anies menjadi Nasdem nomor 1 ya, dan juga Anies gitu ya menjadi mayoritas pilihan para warga. Nah, menarik apa yang dilakukan Anies gitu ya, dari sambutan dari bandara hingga jalan raya. Dan yang paling penting untuk dijadikan perhatian adalah keamanan ya, karena bisa jadi nanti ada para penyusup ataupun dari pihak atau kelompok yang tidak suka dengan Anies itu akan ya melakukan tindakan anarkis ya, ataupun tindakan yang tidak kita pikirkan sebelumnya ya, misalnya bisa mensusup di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Dan yang paling kentara saat ini kan memang meskipun belum ada pernah contoh ya, misalnya ada sniper gitu ya, kan jarang sekali kita itu mendapatkan ada kasus sniper gitu ya yang menembak ya orang atau tokoh parpol di negeri ini gitu ya. Dan ada yang kasus kemarin yang menghebohkan, tetapi ini di luar negeri ya, yang peristiwa sniper menembakkan kepada mantan presiden Pakistan ya, Imran Khan ya. Dan itu memang harus ada tim yang menjadikan tim keamanan dari Anies untuk menjaga supaya setiap agenda safari ya Anies, baik itu Medan kemudian mungkin dilanjutkan di wilayah sekitarnya, itu benar-benar aman. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang-orang yang menyambut Anies ini benar-benar yang sifatnya benar-benar relawan ya, ataupun pendukung setia Anies ataupun pemilih baru dari Anies. Nah, itu masih menjadi pertanyaan ya, karena bisa jadi apa yang terjadi di lapangan dengan sambutan ini ya, kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak suka ya dengan mengembuskan isu bahwasanya yang hadir itu pasukan nasi bungkus misalnya, kan itu juga stigma negatif yang benar-benar harus dihindari untuk tim dari Anies ya, untuk mengonter dari isu-isu yang sifatnya negatif dan merugikan Anies dalam hal ini ya. Jadi memang sobat sekalian ya, kita masih melihat ya, kalau dari misalnya kelompok yang lain ya, misalnya dari IPHRS sendiri atau PA212 itu memang masih wait and see gitu ya, melihat konsultasi Pilpres dan Cawapres ya, meskipun kita ketahui ya Anies sudah datang mengunjungi IPHRS dengan minta untuk silahua ya, mempererat persaudaraan dan juga dalam rangka ya untuk saling sapa gitu ya. Nah, meskipun seperti ini ya, Anies belum mendapat dalam hal ini ya IPHRS ya sebagai imam besar itu
belum memberikan keputusan gitu ya, karena kita harus fair ya, kita harus benar-benar rasional gitu ya. Jangan sampai pilpres ataupun presiden yang terpilih nanti itu ya hanya manis di awalnya saja ya, manis di janji-janji saja seperti saat ini ya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja gitu ya, karena kita ketahui seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD, 92% ya kepala daerah itu dibiayai cukong gitu ya. Kita khawatir ya cukong ataupun oligarki yang di belakang yang nanti membiayai pemilihan ya pilpres itu ya, nantinya kalaupun pilihannya terpilih, kita khawatirkan ya yang akan menguasai itu kembali lagi oligarki yang sama gitu ya. Nah makanya ini menjadi PR ya, apakah Anies nanti kalau sudah menang itu bisa benar-benar mengontrol oligarki ataupun sebaliknya ya. Kalau sebaliknya berarti ya sama saja, kita itu hanya mengganti kepala negara, tetapi kebijakan-kebijakan yang kemungkinan nanti dijalankan setelah Pilpres 2024 itu sama saja seperti sekarang, tidak bisa memberikan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Ya, kita tunggu kelanjutan dari safari Anies ya. Kemungkinan juga akan berlanjut, mengingat sekarang adalah waktu yang paling mepet ya untuk dalam konsultasi Pilpres 2024. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.